Selamat siang sahabat Jawa Timur, selamat datang dalam Jatim News Today edisi 24 Februari 2021 bersama dengan saya Willy Potopoy yang menemani Anda. Dan nanti kita akan bergabung bersama dengan 6 reporter dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Pemerintah Kabupaten Kota di Jawa Timur untuk update COVID-19. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Informasi pertama, kita bergabung bersama dengan Ramadan Eka dari Suara Sidoarjo. Kali ini mengabarkan zona orange hanya tersisa 6 kecamatan. PPKM Mikro tetap diperpanjang. Rama, silakan. Baik sahabat Jawa Timur, sesuai amanat dari pemerintah provinsi, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro di Kabupaten Sidoarjo kembali diperpanjang sampai 8 Maret 2021 dengan penekanan akan lebih difokuskan pada skala RT/RW seperti pada tahap sebelumnya. Hasil dari PPKM tahap sebelumnya sudah menunjukkan perkembangan yang signifikan dengan angka kesembuhan mencapai 91,58% dan saat ini hanya tersisa 6 kecamatan berstatus zona orange, sementara itu 12 sisanya saat ini sudah berstatus zona kuning. Hal ini disampaikan oleh Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo setelah mengikuti rapat evaluasi PPKM Mikro bersama Forkopimda Jawa Timur secara virtual di Comment Center Pendopo Delta Wibawa pada Selasa 23 Februari. Perbantuan dana operasional untuk masing-masing RT/RW yang melaksanakan PPKM Mikro akan diambil dari APBDes melalui refocusing, sementara perbantuan dari APBD sampai saat ini juga sudah diberikan langsung pada masing-masing posko berupa 10 alat bantu pernafasan yang mencapai 1,6 miliar rupiah serta pelayanan rapid antigen dan sebagainya. Sementara untuk hasil evaluasi, peran serta masyarakat dalam berkomunikasi dinilai masih kurang. Salah satunya untuk melaporkan warga atau tetangganya yang berstatus sebagai orang tanpa gejala atau OTG agar bisa dipantau isolasinya oleh Satgas COVID-19. Hal ini bertujuan agar yang bersangkutan bisa lebih disiplin dalam menjalani isolasi dengan tidak keluar rumah dan tidak menulari warga yang lain. Sementara itu, sahabat Jawa Timur, untuk update data sebaran kasus COVID-19 di Kabupaten Sidoarjo, hari Rabu 24 Februari 2021, untuk kumulatif terkonfirmasi positif COVID-19, total ada 9.651 orang. Total sembuh ada 8.908 orang, sementara yang meninggal ada 585 orang. Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke Billy. Baik, terima kasih Rama atas laporannya. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan Kholik Maulidi dari Ralita FM. Update kasus COVID-19 di Pamekasan, 2 orang sembuh dan 6 orang terkonfirmasi positif. Selengkapnya bersama dengan Kholik. Silakan Kholik. Baik, kerabat. Kabupaten Pamekasan kembali berstatus zona oranye. Kasus tambahan positif COVID-19 masih terus bertambah. Per 23 Februari 2021, bertambah 6 orang dan dikonfirmasi 2 orang sembuh positif COVID-19. Sehingga total orang sedang menjalani isolasi di Pamekasan tersisa 39 orang. Menurut Kepala Bidang atau Kabid Informasi dan Komunikasi Publik, Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskominfo Pamekasan, Arif Rahmansyah menyampaikan, 6 warga Pamekasan yang positif COVID-19 berasal dari 3 kecamatan, yakni Kecamatan Pamekasan, Pedemawu, dan Waru. Dalam rincian, dari Kecamatan Pamekasan sebanyak 3 orang berinisial RA usia 56 tahun, RK 65 tahun, dan WS 30 tahun. Lalu 2 pasien dari Kecamatan Pedemawu, inisial PA 31 tahun dan inisial JD 28 tahun. Kemudian inisial IB 22 tahun asal dari Kecamatan Waru. Selain tambahan positif COVID-19, Arif menambahkan ada tambahan 2 warga Pamekasan dikonfirmasi sembuh dari positif COVID-19. Masing-masing pasien berinisial MR 50 tahun asal Kecamatan Pamekasan dan IR usia 26 tahun berasal dari Kecamatan Kadur. Berdasarkan peta sebaran Kabupaten Pamekasan, jumlah terbanyak kasus positif COVID-19 terdapat di Kecamatan Pamekasan sebanyak 430 orang dan di urutan kedua di Kecamatan Pedemawu sebanyak 276 orang. Upaya Satgas COVID-19 Pamekasan untuk menekan penyebaran virus corona hingga kini terus dikencarkan mulai dari pagi, siang, dan malam, baik di wilayah perkotaan serta di pelosok-pelosok desa. Sebagai informasi, jumlah suspek COVID-19 di Pamekasan sebanyak 1.197 orang, diantaranya sedang dalam pengawasan tersisa 14 orang, selesai pengawasan 1.093 orang dan meninggal dunia 90 orang. Sedangkan dari sebanyak 1.082 orang positif COVID-19, pasien sembuh sebanyak 963 orang dan 80 orang lainnya meninggal dunia.
Demikian laporan Holik Maulidi, Realita FM untuk Jatim News Today. Kembali ke Billy. Baik, terima kasih Holik atas laporannya. Selanjutnya kita akan ke Kota Blitar, bergabung bersama dengan Kirana Nisa dari Mardika FM yang akan mengabarkan vaksinasi COVID-19 tahap kedua di Kota Blitar akan berlangsung pekan ini. Ribuan pelayanan publik jadi prioritas utama. Kirana, silakan dengan laporannya. Pemerintah Kota Blitar baru saja menerima distribusi vaksin tahap 2 dari pemerintah Provinsi Jawa Timur Selasa dini hari 23 Februari 2021. Total ada 1.840 vial vaksin yang nantinya diperuntukkan bagi ribuan pelayan publik Kota Blitar, yang mana dalam satu vial terdiri dari 8 dosis vaksin. Didik Jumianto, Kepala Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Kota Blitar mengatakan, vaksin yang diterima pemerintah kota ini untuk penyuntikan dosis 1 dan 2. Total ada sekitar 14.720 dosis yang akan digunakan pemerintah kota dalam vaksinasi tahap kedua nanti. Sementara untuk sasaran vaksinasi, Didik mengatakan sudah mengantongi datanya. Menurutnya ada sekitar 7.300-an penerima dari kalangan pelayan publik yang terdiri dari pendidik, TNI Polri, ASN, pegawai pemerintahan, BUMN, BUMD, dan lain-lain. Didik menegaskan belum bisa memastikan tanggal pelaksanaan vaksinasi tahap kedua, namun pihaknya mengupayakan bisa berlangsung pekan ini sambil menuntaskan vaksinasi tahap pertama untuk nakes. Hari, ya maksimal itu ya. Vaksin langsung segera dilangsungkan eksekusi. Sasaran di tahap 2 yang kita rilis tadi ini ya, antar 7.000 dengan kecukupan vaksin yang ada ya. Sementara itu, Sobat, berdasarkan data sementara, vaksinasi COVID-19 tahap pertama sudah diberikan ke 2.516 orang dari target 2.744 orang. Dari total itu, sebanyak 2.190 orang sudah menerima penyuntikan vaksinasi dosis kedua. Kirana Nisa, Mahardika FM. Masih di Blitar, kali ini kita bergabung bersama dengan Risma Erina dari Persada FM Kabupaten Blitar. Dinas Sosial Kabupaten Blitar menyatakan tahun 2021 tidak ada alokasi anggaran santunan bagi korban COVID-19 yang meninggal dunia. Risma, silakan dengan laporannya. Ya, baik sahabat Jawa Timur, mulai tahun 2021, alokasi anggaran senilai 15 juta rupiah untuk santunan bagi korban COVID-19 meninggal dunia ini dipastikan tidak ada. Hal itu berdasarkan surat edaran dari PLT Direktur Pelindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian RI. Demikian seperti disampaikan Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Kabupaten Blitar, Sri Nuryanti. Ia menjelaskan bahwa peniadaan santunan itu menindaklanjuti surat Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Kementerian RI tertanggal 18 Juni 2020 dan tanggal 18 Februari 2021 tentang rekomendasi dan usulan ahli waris. Maka disampaikan bahwa pemberian santunan korban meninggal dunia akibat COVID untuk tahun 2021 tidak ada alokasi anggaran. Selain itu, untuk usulan yang sudah disampaikan sebelumnya dan belum mendapatkan pencairan santunannya tidak dapat ditindaklanjuti. Nuryanti menambahkan selama tahun 2020 lalu, pihaknya sudah mengirim 16 berkas ke Provinsi Jawa Timur. Sampai saat ini belum ada informasi tentang pencairan santunan. Demikian, saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM Kabupaten Blitar melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Risma atas laporannya. Selanjutnya kita ke Gresik, bergabung bersama dengan Kevin Chandra dari Suara Gresik. Bersama Polres Gresik, puluhan wartawan Gresik jalani proses vaksinasi. Kevin, silakan. Sebanyak 37 wartawan di Gresik yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Gresik menjalani vaksinasi secara bersamaan di Mapolres Gresik. Penerimaan vaksinasi bersama dengan anggota Polres Gresik. Sebelum divaksinasi, anggota PWI Gresik dan Polres Gresik terlebih dahulu menjalani screening yang dilakukan oleh tenaga kesehatan Dinkes Gresik di lantai 2 Mapolres Gresik. Muhammad Solahuddin, Ketua PWI Kabupaten Gresik, mengapresiasi Dinas Kesehatan Gresik yang langsung bergerak cepat merespon program vaksinasi gelombang 2 untuk pelayanan publik, mulai dari TNI, polisi, termasuk wartawan. AKBP Arif Fitrianto, Kapolres Gresik, telah menerima 2 dosis vaksin. Seluruh anggota Polres yang berjumlah hampir 800 orang juga dilakukan pengecekan saat penerimaan vaksin secara bergantian. Saifuddin Ghazali, Kepala Dinas Kesehatan Gresik, mengatakan vaksinasi tahap kedua sudah berjalan. Vaksinasi diprioritaskan bagi warga yang bekerja sebagai pelayan publik. Saya, Kevin Chandra, Suara Gresik melaporkan untuk Jatim News Today. Terima kasih Kevin atas laporannya. Selanjutnya ada Kiki Desilia, sahabat yang juga menutup Jatim News Today untuk edisi siang hari ini.
Dari seorang Madiun ya, Kiki Desiliani mengabarkan Wali Kota Madiun terbitkan instruksi untuk perpanjang PPKM Mikro. Kiki, silakan dengan laporannya. Sahabat Jatim News Today, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berbasis mikro resmi diperpanjang. PPKM Mikro tahap kedua ini dimulai 23 Februari hingga 8 Maret mendatang. Pemerintah Kota Madiun telah menerbitkan Instruksi Wali Kota Nomor 4 Tahun 2021. Dalam instruksi tersebut terdapat sedikit perbedaan kebijakan, yakni resepsi pernikahan diperbolehkan dengan maksimal undangan 30 orang per shift. Kegiatan pelatihan, sosialisasi, rapat, dan pertemuan diperbolehkan dengan peserta maksimal 25% dari kapasitas ruang atau tempat. Pelaksanaan kegiatan juga maksimal selama 2 jam. Kegiatan atau aktivitas masyarakat di fasilitas umum untuk perorangan mulai pukul 5 sampai pukul 17.00. Sedangkan untuk kegiatan kelompok atau komunitas masih tidak diperbolehkan. Jam operasional toko modern, restoran, rumah makan, PKL, dan usaha sejenisnya mulai pukul 4 hingga pukul 22.00. Namun, aturan makan atau minum di tempat kapasitas maksimal 50% dan tetap dianjurkan untuk layanan pesan antar atau dibawa pulang. Sedangkan untuk operasional mall, warnet, dan game online masih sama dengan maksimal pukul 21.00. Tamu atau pengunjung dari luar kota wajib menunjukkan rapid antigen dengan hasil negatif maksimal berlaku 10 hari. Sedangkan untuk aturan WFH atau WFO sebanyak 50% untuk sektor pemerintahan, kegiatan belajar mengajar masih 100% daring hingga sektor usaha seperti kesehatan yang beroperasi 100%. Terkait dengan tempat hiburan malam, Wali Kota Madiun menyebut masih akan melakukan kajian terkait hal ini. Sahabat Jatim News Today, untuk informasi kasus konfirmasi positif COVID-19 di Kota Madiun menjadi 1.384 orang, dengan 1.175 orang diantaranya telah sembuh, 38 orang lainnya masih dalam perawatan, 76 orang isolasi mandiri, dan 95 orang meninggal dunia. Saya Kiki Desilia, Suara Madiun untuk Jatim News Today. Baik, terima kasih Kiki Desili atas laporannya, juga sahabat Jawa Timur. Demikian untuk rangkaian informasi dalam Jatim News Today edisi 24 Februari 2021 untuk update perkembangan dan penanganan COVID-19 di regional Jawa Timur. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di jam 11:05. Saya Billy Patopoy bersama dengan kru yang bertugas harus pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.